Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 11 tahun ajaran 2020-2021, selamat bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya materi kumpulan cerita pendek. Anak-anak, untuk berbahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi dan kondisi yang tepat. Adapun sikap bahasa bisa berbentuk santun, formal, atau ramah. Dan untuk keterampilan berbahasa Indonesia, kalian dapat menggunakannya dalam bentuk lisan maupun tulis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sekolah. Baik, untuk materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu. Dalam materi ini kalian akan mempelajari 4 hal, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dari cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang keempat, mengonstruksikan sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dari keempat tersebut, ada yang harus kalian capai. Pembelajaran yang pertama yang harus kalian capai adalah mampu membedakan antara kumpulan cerpen, cerpen atau novel, dan menentukan nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dalam pembelajaran yang kedua, kalian harus mampu menyusun parafrase yang mengandung nilai kehidupan yang ada dalam kumpulan cerita pendek. Untuk pembelajaran yang ketiga, kalian harus mampu menentukan unsur-unsur pembangun dari beberapa cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, kemudian menyimpulkan prinsip terbentuknya sebuah cerita pendek. Dan untuk pembelajaran keempat, kalian harus mampu menciptakan cerita pendek dengan tema yang telah ditentukan dan disertai dengan unsur-unsur pembangunnya, dan menyampaikan hasil cipta pendek yang dibuat kepada orang lain. Sebelum kita masuk materi, barangkali ada yang sudah tahu itu novel, itu kumpulan cerpen ataupun cerpen. Untuk materi ini, barangkali ada materi yang pernah dipelajari sebelumnya, silakan buka buku catatannya. Ataupun barangkali ada yang sudah pernah membaca ketiganya, silahkan ingat-ingat ulang apa dan bagaimana isi ataupun pembedanya. Baik, untuk berikutnya Ibu akan jelaskan ciri-ciri novel, cerita pendek, dan cerpen. Yang pertama adalah novel. Ada yang sudah tahu novel? Oh ya, mungkin ada yang sudah tahu bahwa bentuknya tebal, bukunya memiliki banyak, bahwa bukunya tebal dan memiliki satu cerita yang sangat panjang. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Nah, ini dia. Novel merupakan suatu prosa yang mempunyai cerita yang panjang, ya, serta mengandung rangkaian cerita tertentu dan juga mempunyai perwatakan yang kuat di setiap tokohnya. Adapun ciri-ciri khas yang terkandung di dalam prosa antara lain, yang pertama, terdiri atas 35.000 sampai 35.000 kata atau bisa dari 100 halaman lebih. Yang kedua, mempunyai lebih dari satu tokoh yang diceritakan, di mana setiap tokohnya dideskripsikan watak dan karakternya dengan cukup rinci. Yang ketiga, mempunyai beberapa efek emosi di dalamnya. Yang keempat, alur ceritanya cukup kompleks. Yang kelima, terdiri dari beberapa bab, terkadang mempunyai cerita yang tidak berhubungan langsung dengan cerita utama yang hendak disampaikan. Nah, itu novel. Kemudian cerpen. Adapun ciri-ciri cerpen atau cerita pendek, yaitu yang pertama, jalan ceritanya cenderung pendek. Yang kedua, tidak lebih dari 500 sampai 10.000 kata. Yang ketiga, menceritakan tokoh atau peristiwa sehari-hari. Yang ketiga, berfokus hanya satu tokoh
utama atau satu peristiwa saja. Adapun tokoh-tokoh yang lain itu hanya sebagai penguat tokoh utama. Yang kelima, kata-kata yang digunakannya cenderung sederhana. Yang keenam, pesan yang disampaikannya cukup kuat. Yang ketujuh, hanya mempunyai alur tunggal atau lurus. Yang kedelapan, tokoh yang diceritakan tidak terlalu dijelaskan secara rinci. Itu cerpen. Yang terakhir adalah kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti cerpen, namun kumpulan cerpen memiliki ciri tambahan, yaitu kumpulan cerpen memiliki banyak judul dan halamannya pun sudah pasti menambah, ya. Untuk kata-katanya apapun, satu kumpulan cerpen itu memiliki pasti lebih banyak dari cerpen. Karena cerpen hanya memiliki satu judul dan kata-katanya tidak boleh lebih dari 10.000 kata, namun kumpulan cerpen itu sudah pasti lebih dari 10.000 kata karena memiliki banyak judul. Kemudian yang lainnya tetap sama. Ciri cerpen dan kumpulan cerpen, hanya tambahannya itu saja. Sudah dipahami apa perbedaan, apa isi, ada apa ciri-ciri cerpen, kumpulan cerpen ataupun novel? Baik, kalau sudah, silahkan kalian buka Ikhlas. Di sana Ibu sudah memberikan beberapa file tentang cerita. Di sana coba kalian tentukan ciri-ciri dari ketiga cerita tersebut dan kemudian kalian ringkas hasil pekerjaan kalian tersebut termasuk perbedaan dari ketiga cerita tersebut. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semangat anak-anak untuk masa-masa seperti ini, masa pandemi seperti ini. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat ya, walaupun keadaannya belum membaik. Ibu yakin kalian lebih suka belajar tatap muka. Ibu pun begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus mengikuti peraturan yang ada untuk keselamatan kita semua. Untuk materi hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan yang akan datang, menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan menyusun parafrasa yang mengandung nilai kehidupan yang ada dalam kumpulan cerpen. Silakan kalian cari literasi yang mendukung tentang dua hal itu. Kemudian minggu depan akan kita pelajari bersama kembali. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.